Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para mahasiswa untuk mata kuliah komputer ya dan komunikasi. Sebenarnya saya sudah mau menyiapkan penyajian ya, tayangan untuk kita kuliah dari kemarin. Namun dapatnya informasi tentang itu dinamika Omnibus Law itu jadi blank saya kan. Jadi berkecamuk banyak pikiran ini antara hoax, fakta, antara respon masyarakat, antara jawaban pemerintah, antara hati nurani, ya kan? Antara logika, antara intelektual dan antara emosional nih jadi saling berkecamuk gitu. Sehingga blank jadinya. Tapi baiklah, ada saja yang mengurus masalah itu kan. Kita fokus kepada mata kuliah kita yaitu tentang komputer ya. Saya lompat jauh dulu nih ke masalah computer network ya, atau jaringan komputer. Jadi jaringan komputer tuh sekarang kita banyak pakai ya. Aplikasinya seperti apa? Anda menggunakan medsos itu adalah daripada bagian jaringan komputer. Anda menggunakan Facebook, Anda menggunakan WA, Anda menggunakan Instagram, Anda mungkin kirim MMS, Anda kirim SMS, itu adalah bagian daripada hasil yang namanya network komputer atau jaringan komputer. Karena kalau kita bicara tentang komunikasi itu ya basicnya adalah mungkin telepon ya. Telepon. Bunyi jarak jauh. Telepon, bunyi jarak jauh. Itu kita bisa bicara secara jarak jauh ya menggunakan kabel atau wire. Lalu akhirnya berkembang menjadi wireless atau tanpa kabel ya kan. Oke, kalau dasarnya kita lewati dulu, kita masuk ke jaringannya, jaringan komputer atau komputer network. Apa sih komputer network atau jaringan komputer itu ya? Nah, kalau secara letterlek dapat diartikan sebagai suatu dua komputer atau lebih ya. Ini kalau secara teks narasinya. Jaringan komputer ya artinya diartik sebagai dua atau lebih komputer yang dihubungkan dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi, dan berbagi perangkat keras. Contoh sederhana, satu komputer digabung pakai kabel, maka dia menjadi jaringan komputer ya. Kemudian satu komputer itu biasanya dengan printer jadi satu ya kan. Maka kita ketika pakai komputer kita bisa ngeprint itu secara satu komputer. Nanti komputer yang lain gitu juga, satu komputer dengan printer dia saling berinteraksi ya, sehingga kalau orang ngetik satu komputer bisa ngeprint ke printer yang lain. Nah sekarang mau dihemat nih, dua komputer tapi satu aja printernya, bisa? Oh bisa. Jadi dua komputer ya, satu printer. Nah itu lebih hemat, bisa menggunakan jaringan komputer, sehingga nggak usah dua printer, lebih hemat ya kan. Begitu juga dengan perangkat keras yang lainnya atau hardware lainnya. Perbedaan mendasar ya jaringan komputer dan komunikasi data sebagai berikut. Ini kan kita bicara juga nanti komunikasi. Jadi jaringan komputer itu dengan komunikasi sekarang saling terhubung. Satu sama lain itu seperti koin bermata dua ya kan. Nah, tapi ada perbedaannya. Komunikasi data lebih cenderung pada keandalan dan efisiensi transfer sejumlah data-data ya dari satu titik ke titik lainnya. Kalau jaringan komputer menggunakan teknik komunikasi data, tetapi lebih mementingkan arti dari tiap data itu dalam proses pengiriman hingga diterima tujuannya. Nanti saya terangkan lebih lanjut ini. Jadi ada namanya komunikasi data, ada namanya jaringan komputer. Ingat, jaringan komputer, komunikasi data. Ini saling terhubung nanti. Lalu pertanyaannya, apa sih perlunya jaringan komputer ya? Awalnya komputer didefinisikan sebagai sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga manusia sebagai brainware-nya. Namun saat ini, ya, sebuah sistem komputer didefinisikan sebagai perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Ya. Manusia tetap berdiri sebagai si pengelola atau brainware yang membangun sistem, memberikan perintah dan menjaganya. Jadi otomatis. Ya kan? Walaupun jaringan komputer itu bisa otomatis, namun tetap dibutuhkan manusia sebagai programmernya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah jaringan komputer memungkinkan seseorang untuk mengakses file yang dimilikinya
atau file orang lain yang telah diizinkan untuk diakses dimanapun dan kapanpun. Saya rasa Anda paham nih. Jaringan komputer memungkinkan proses pengiriman data berlangsung secara cepat dan efisien. Jaringan komputer memungkinkan adanya sharing hardware antar kliennya. Jaringan komputer memungkinkan seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara, berbagai wilayah, berbagai daerah. Seperti sekarang kan ada demo tuh di mana-mana. Anda sekarang bisa lihat kejadian demonya ya kan, dalam waktu sekian detik, sekian menit. Nah, ini dengan adanya jaringan komputer. Jaringan komputer dapat menekan biaya operasional ya kan, seperti pemakaian kertas, pengiriman atau berkas, telepon, dan pembelian hardware. Kalau Anda misalnya Anda membuat makalah ya kan, orang mau melihat makalah Anda ngeprint, nah itu berapa kertas tuh, berapa waktu, berapa duit ya kan. Tapi kalau Anda hanya mengirim filenya kan sangat efisien. Makanya kan saya sebetulnya kurang terlalu suka juga sebetulnya kalau mahasiswa itu saya suruh ngumpul makalah ya kan. Akhirnya buang-buang kertas juga gitu loh. Saya lebih senang Anda mengirim ke email ya kan, atau Anda mengirim ke WA, WhatsApp ya. Saya bisa aja mengeceknya dari situ. Lebih efisien, tidak buang kertas, tidak buang biaya. Tapi ada juga tetap kelemahannya ya. Tipe jaringan ya itu ada beberapa, diantaranya peer to peer ya, komputer dengan komputer dihubungkan. Nah, ada juga client server ya, client server ada servernya, ada beberapa komputer bawahannya. Ada juga dumb terminal. Itu nanti kita jelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Dengan adanya jaringan komputer tuh akhirnya muncullah. Dulu ya, telepon sama telepon berkomunikasi. Ya kan? Menggunakan kabel. Muncul radio, ya kan? Maka bisa menggunakan namanya handphone. Telepon dengan telepon berkomunikasi menggunakan radio. Nah, kan? Wireless. Sampai tahun berapa itu ya? Kemudian muncul jaringan komputer, sehingga orang bisa menitipkan teks melalui handphone. Namanya apa? Short message service. Ada namanya dulu pager ya, pager. Pager itu alat untuk menyampaikan telegraf. Nanti sebelumnya ada lagi telegraf ya. Telegraf itu bentuk surat menyurat secara elektronik. Ya, ya. Ini telepon sendiri, ini telegraf. Telegraf itu komunikasi teks ya, secara cepat. Kemudian telegraf ini dirubah menjadi pager. Orang bisa melihat pesan di layar kecil. Ini handphone, ini pager. Kemudian dikawinkan handphone dengan pager. Dengan adanya jaringan komputer, maka pager bisa masuk ke handphone. Namanya short message service atau SMS ya. Kemudian dikembangkan lagi SMS menjadi MMS, multimedia service. Bisa mengirim foto, gambar. Nah, suara pasti sudah ya, karena kan telepon itu, handphone itu juga suara. Kemudian berkembang ya dengan adanya OS ya. Ada Java Symbian, kemudian ada macam-macam sampai akhirnya Android. Nah, dengan adanya OS Android, operating system Android ya kan, maka aplikasi apapun sekarang bisa dimasukkan, dicangkokkan ke dalam handphone, lalu muncul namanya smartphone. Nah, dengan smartphone Anda bisa membuat beberapa aplikasi media sosial, Facebook. Dulu Facebook nggak bisa di HP, Facebook harus pakai komputer. Sekarang bisa di HP, karena sekarang HP itu, handphone itu berubah menjadi namanya smartphone, komputer pintar ya, komputer cerdas. Jadi mini komputer. Jadi komputer itu, handphone itu sekarang komputer, karena sudah menggunakan software OS ya kan. Nah, itu. Lalu masuklah namanya email ya, email. Jadi HP bisa menggunakan email. Ketika HP sudah bisa menggunakan email, maka semua aplikasi masuk. Nah, itu. Jadi Anda saat ini sudah merasakan manfaatnya dari jaringan komputer ya, yang diaplikasikan di komunikasi data gitu. Sehingga data bisa dikomunikasikan melalui media sosial. Anda sekarang dengan WhatsApp itu kirim file, kirim foto, kirim video, kirim teks ya kan, kirim suara, mau MP3, MP4 dan sebagainya. Luar biasa. Saya ingin menerangkan lebih banyak tentang jaringan komputer ya, tapi bergamatan lah ya. Jujur saja ini yang sangat menarik pelajarannya. Seandainya di classroom kita bisa
tampilkan di layar. Namun tak apalah ya. Nah, tolong dicatat ya, jaringan komputer atau network. Anda bisa cari browsing di mana-mana, ada di Wikipedia, ada di Google, ada di Yahoo dan sebagainya. Nanti saya akan kirimkan beberapa file terkait dengan jaringan komputer yang mana sebetulnya Anda sudah menggunakan saat ini dalam keseharian Anda. Tangan Anda itu dua itu, satu pasti megang tuh, entah yang kiri yang kanan itu Anda pasti megang tiap hari. Bangun tidur carinya smartphone. Karena juga sekarang harganya murah ya. Handphone yang bisa pakai Android itu sudah 500.000 juga sudah ada ya, nggak lagi juta-jutaan. Saya rasa Anda bisa menggunakan secara bijak. Mohon maaf, ini banyak kejadian tentang demo ya, Omnibus Law ya, demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ada yang benar, ada yang hoax, ada yang fakta, ada yang konspirasi. Pada prinsipnya tolong berhati-hati. Sama dengan saya juga, dengan Anda juga, kita sangat terkait ini dengan Omnibus Law karena dia menyangkut tentang masalah lapangan pekerjaan. Silakan dicermati, tolong dicari ya naskah undang-undangnya. Jadi Anda bisa baca, benarkah atau tidak ini informasi-informasi sampai muncul demo. Karena jujur saja ini sekarang kita ini lagi agendanya banyak, agenda pilkada, agenda pandemi corona, tambah lagi agenda sosial seperti adanya undang-undang Omnibus Law. Nah, jadi satu undang-undang yang mencakup beberapa aturan sekaligus. Ini baru pertama kali kita di Indonesia ini seperti ini. Mau membuat satu aturan bisa mengatur semuanya. Jadi akhirnya banyak misunderstanding ya, salah persepsi. Baik, kita dukung rekan-rekan kita yang sedang bersama-sama mungkin menyuarakan pendapat di kota ya, di balai kota, di DPR dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka selamat dan kita tidak tahu nih sampai di mana ujungnya ya, siapa yang salah, siapa yang benar ya. Makanya gunakanlah jaringan komputer ini secara bijak ya. Karena banyak sekali sekarang informasi yang kita terima melalui media sosial. Ada yang bujur, ada yang setengah bujur, ada yang kada bujur. Andalah yang tahu bagaimana menyaringnya. Makanya ada istilah saringlah dulu sebelum share ke orang lain. Demikian saran dari kami, demikian anjuran dari kami. Ini negara demokrasi, silahkan kita mungkin menyampaikan pendapatnya. Namun hati-hati, segala hal tentu ada aturan hukumnya. Kemudian untuk perkuliahan kita, karena kita sedang terkonsentrasi ke perhatian masalah Omnibus Law ini, saya pun ingin mencermati, saya minta Anda pun mencermati, coba cermati itu Omnibus Law, karena itu menyangkut hajat hidup Anda nanti itu dalam bekerja. Silakan, maka untuk itu saya tidak memberikan tugas ya, Anda nggak saya beri beban homework atau tugas rumah ya. Minggu ini kita bebas dari tugas. Silakan waktunya Anda yang luang ya, cermati informasi di televisi, di media elektronik, media cetak, di koran ataupun di media sosial. Apa sih Omnibus Law itu yang ngotot diketok dan disahkan oleh DPR dan pemerintah? Benarkah itu untuk kepentingan rakyat dan sebagainya? Karena itu akan berpengaruh kepada diri Anda. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan, stay at home ya. Cuci tangan pakai sabun setiap akhir kegiatan, pakai masker kalau keluar rumah dan hindari kerumunan. Semoga kita seberataan sehat, selamat dari wabah atau pandemi corona ini, dan kita bermanfaat untuk orang lain di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.